pagi. Kita bertemu kembali dalam pendalaman materi kelas 6 di tema 6 subtema 1 muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pagi ini anak-anak? Baik, mari kita mulai pelajaran pagi hari ini. Anak-anak, masihkah kalian ingat apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Tahukah kamu disebut dengan apa jarak yang terdapat antar nada-nada tersebut? Ya, jarak yang terdapat antar nada-nada tersebut disebut dengan interval nada. Maka interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Tahukah kalian berapa jarak atau interval nada pada diatonis mayor? Interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Interval nada ini biasa kita temui di nada C mayor, di mana interval ini menjadi acuan pada pemakaian nada-nada diatonis mayor lainnya. Perhatikan susunan nada dan interval nada C mayor berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah nada Do dilambangkan dengan C. Yang kedua, nada Re dilambangkan dengan D. Yang ketiga, nada Mi dilambangkan dengan E. Yang keempat, nada Fa dilambangkan dengan F. Yang kelima, nada Sol dilambangkan dengan G. Yang keenam, ada nada La dilambangkan dengan A. Selanjutnya, yang ketujuh ada nada Si dilambangkan dengan B. Dan yang terakhir ada nada Do tinggi dilambangkan dengan C. Di atasnya terdapat titik atau tanda koma. Nah, sudah tahukah kalian? Nah, di antara nada-nada ini ya, kita bisa mengetahui interval nadanya. Misalnya nada Do ke Re memiliki interval yaitu sebesar 1. Re ke Mi sebesar 1. Mi ke Fa sebesar setengah. Fa ke Sol sebesar 1. Sol ke La intervalnya sebesar 1. La ke Si memiliki interval sebesar 1. Dan yang terakhir, Si ke Do tinggi ya memiliki interval sebesar setengah. Nah, perhatikan anak-anak, interval inilah nanti yang akan menjadi acuan untuk setiap nada diatonis mayor yang lainnya.
Apakah kalian sudah memahami anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Apakah kalian bisa memahami interval nada tadi? Mengapa ada yang berjarak 1 dan ada yang berjarak setengah? Mari kita memahami melalui gambar berikut. Kalian pasti mengetahui ini gambar apa. Nah, ini adalah gambar tuts-tuts yang ada di keyboard piano ataupun pianika. Nah, dari sini maka kalian ketahui di situ sudah tertera nada-nada dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di mana di situ tertulis Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dengan jarak-jarak intervalnya. Nah, lalu mengapa bisa memiliki jarak 1? Lalu ada yang berjarak setengah. Mari kita pelajari. Contohnya di sini adalah nada dari Do ke Re memiliki interval sebesar 1. Diperoleh dari mana? Nah, perhatikan nada C. Nah, nada C lalu kita naikkan ke tuts yang berwarna hitam. Di situ tertulis lambang C crash. Nah, dari tuts C berwarna putih menuju ke C crash tuts berwarna hitam, ini memiliki nilai sebesar setengah. Ya, jaraknya setengah. Lalu kita lanjutkan dari C crash turun ke tuts putih menuju D. Nah, dari C crash menuju D ini memiliki nilai interval sebesar setengah. Berarti dari C menuju ke D ya akan diperoleh interval yaitu setengah ditambah setengah, yaitu menjadi 1. Maka akan diperoleh dari nada C ke D memiliki interval sebesar 1. Apakah kalian sudah memahami? Nah, sekarang lihat contoh yang kedua. Pada nada Mi dan Fa memiliki nilai interval setengah. Dari mana itu diperoleh? Perhatikan pada tuts-tuts yang ada di keyboard. Ya, pada nada E menuju ke nada F. Nah, dari nada E ke F ini memiliki nilai setengah. Nah, karena di tengah-tengahnya tidak ada tuts berwarna hitam, maka dari nada E ke F hanya memiliki nilai setengah. Ini sama dengan nilai yang ada di nada Si ke Do tinggi atau yang pada lambang B menuju C tinggi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa memahami mengapa ada yang memiliki interval sebesar 1 dan ada yang memiliki interval sebesar setengah? Jika sudah memahami, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya. Di sini kita akan belajar melalui contoh dari nada C mayor diubah ke nada D mayor. Perhatikan gambar berikut. Tadi sudah kita pelajari pada tangga nada diatonis C mayor, ya, di mana nada Do diawali dari nada C, lalu dilanjutkan ke D, E, F, G, A, B, sampai C yang tinggi. Lalu kalian bisa ketahui jaraknya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1,
1/2. Nah, interval nada pada C mayor ini nanti akan menjadi acuan atau patokan dalam kita mengubah ke nada diatonis mayor lainnya. Di sini kita akan belajar merubah ke nada diatonis D mayor. Mari kita belajar untuk mengubahnya. Perhatikan gambar berikut. Kita akan rubah dari C mayor menuju ke D mayor. Berarti dari D mayor, nada Do sama dengan nada D. Dilanjutkan ke E, F, G, A, B, C, dan ke D tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan jarak-jarak antar nada berikut tadi. Dari D ke E memiliki jarak sebesar 1. E ke F setengah. F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Dan C ke D sebesar 1. Nah, coba kalian perhatikan interval pada nada tersebut tidak sesuai dengan interval C mayor yang menjadi patokan tadi. Maka karena tidak sesuai dengan patokannya, ya, nada tersebut, ya, interval nada tersebut perlu penyesuaian. Bagaimanakah cara penyesuaiannya? Mari kita pelajari. Langkah penyesuaian interval nada pada D mayor. Tadi sudah kita ketahui, D mayor dimulai dari nada D, E, F, G, A, B, C, D dengan memiliki interval sebesar 1/2, 1, 1, 1, 1/2, 1 yang tidak sesuai dengan acuan pada nada C mayor. Maka kita bisa rubah dengan langkah berikut. Kita tulis dulu nada-nada pada D mayor. Nah, pada nada-nada D mayor yang memiliki nilai sebesar 1, ya, maka di atasnya kita bisa tambahi lambangnya seperti di tuts keyboard piano tadi. Ya, yang pertama yaitu antara D dengan E, ya, maka di tengahnya terdapat nada D crash. Nada lain yang memiliki nilai interval 1 yaitu F ke G, maka di tengah-tengahnya kita beri nada F crash. Selanjutnya antara G dengan A yang memiliki jarak 1, di tengahnya terdapat tuts hitam yang memiliki nada yaitu G crash. Lalu dari nada A ke B yang memiliki jarak 1 juga, di tengahnya akan ada tuts hitam, ya, yang kita namai A crash. Lalu antara C ke D yang memiliki interval 1, di tengahnya ada tuts hitam yang kita namai yaitu C crash. Nah, setelah kita memberikan nada-nada tambahan seperti yang ada di keyboard piano ataupun keyboard, sekarang kita akan rubah intervalnya. Nada Do sama dengan D akan ditemui interval sebesar 1. Maka dari D kita naikkan dulu setengah menjadi D crash. Supaya menjadi 1, maka kita naikkan lagi, maka akan ditemui nada E. Nah, dari nada E akan ada interval 1. Maka kita naikkan setengah dulu, E menuju ke F. Lalu dinaikkan setengah akan ditemui F crash. Nah, dari nada F crash akan ada jarak sebesar setengah.
maka kita naikkan setengah menjadi nada G. Dari G akan ada interval sebesar 1, maka lihat pada di atasnya. Kita naikkan setengah dulu, maka akan kita temui G crash. Kita naikkan setengah lagi, maka akan kita temui nada A. Dari nada A ada interval sebesar 1. Nah, lagi kita naikkan setengah, maka kita akan temui nada A crash. Supaya menjadi 1, kita naikkan setengah lagi, maka akan ditemui nada B. Dari nada B akan ada interval sebesar 1, maka dari nada B kita naikkan setengah, maka kita temui C. Nah, supaya menjadi 1 kita naikkan setengah lagi, maka akan kita temui yaitu nada C crash. Dari nada C crash ini akan kita temui interval sebesar setengah, maka dari C crash kita naikkan setengah, maka kita akan temui nada D tinggi. Nah, anak-anak, dari sinilah maka kita akan ketahui, maka pada tangga nada D mayor akan ditemui nada-nada yaitu D, E, F crash, G, A, B, C crash, dan D tinggi, di mana interval nadanya sudah sesuai dengan acuan C mayor. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami? Baik, kalau sudah memahami, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar nama-nama interval nada. Yang pertama ada prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama sebesar 0. Misalnya yaitu nada do ke do. Yang kedua ada second, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua memiliki nilai sebesar 1. Misalnya adalah nada do ke re. Yang ketiga ada terce, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua yang memiliki nilai interval sebesar 2. Misalnya yaitu nada do ke mi. Yang keempat ada quark, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua memiliki nilai sebesar 2,5. Misalnya yaitu nada do ke fa. Yang kelima ada quint, interval nada dari nada satu ke nada kedua memiliki nilai sebesar 3,5. Misalnya yaitu nada do ke sol. Yang keenam ada namanya sek, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua yang memiliki nilai sebesar 4,5. Misalnya nada do ke la. Yang ketujuh ada septim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua memiliki nilai sebesar 5,5. Misal nada do ke si. Dan yang terakhir ada namanya oktav, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua sebesar 6. Misal yaitu nada do ke do tinggi. Nah, anak-anak, apakah bisa memahami? Supaya lebih memahami, perhatikan video berikut.
Nah, setelah kalian perhatikan, sekarang kita belajar yang terakhir, yaitu mengenal alat musik daerah. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama, tahukah kalian alat musik apakah itu? Ya, ini adalah angklung, alat musik yang terdapat di Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan cara digoyangkan. Pada gambar kedua bisa kalian lihat alat musik apakah itu? Ya, ini yang disebut dengan gamelan. Gamelan ini ada yang berasal dari Bali, ada juga yang dari Jawa Tengah. Selanjutnya lihat gambar yang ketiga. Pernahkah kalian lihat alat musik ini, anak-anak? Ya, ini adalah tifa. Ada yang berasal dari Maluku, ada juga yang berasal di daerah Papua. Dan yang terakhir, hampir mirip dengan tifa tetapi berukuran lebih besar. Tahukah kalian? Ya, ini yang disebut dengan margondang. Margondang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Oke anak-anak, terima kasih. Kalian sudah belajar. Apakah kalian sudah memahami? Baik, kami berharap kalian bisa memahami materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Sekarang saatnya kami berpamitan. Terima kasih. Kami ucapkan kita bertemu esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.